Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Tidak henti-henti Allah memberikan kita nikmat-nikmat yang pernah kita minta atau yang tidak pernah kita minta, yang nikmat itu kita sadari maupun tidak kita sadari, yang nikmat itu kita syukuri maupun nikmat yang tidak pernah kita syukuri Allah berikan kepada kita semua. Maka ingatlah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan meminta pertanggungjawaban dari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, "Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian pasti pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, kalian semua, kita semua akan ditanyakan tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk itu, jamaah kaum muslimin, azaniyallahu wa iyyakum, perlu rasanya untuk mengingatkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk bermuhasabah. Di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya seseorang itu melihat apa atau amalan-amalan apa yang telah dia persiapkan untuk hari kiamat nanti. Oleh karena itu, seorang mukmin, seorang muslim hendaknya senantiasa mempertanyakan, senantiasa mengintrospeksi tentang amalan-amalan yang telah dia kerjakan. Dan para ulama pun membagi beberapa hal yang harus seorang muslim itu koreksi dari dirinya. Yang pertama adalah berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dia. Kewajiban dia kepada Allah, kewajiban dia kepada orang tuanya, kewajiban dia kepada istri dan anak-anaknya, dan kewajiban dia kepada tetangga dan juga kaum muslimin secara umum. Maka harus dia introspeksi, harus dia lihat. Kemudian yang kedua, yang seseorang muslim itu perlu untuk dia introspeksi, perlu dia lihat adalah berkaitan dengan yang halal dan yang haram. Apakah selama ini ada makanan haram yang telah masuk ke dalam dirinya, ataukah selama ini dia mampu untuk menjaga hanya makanan-makanan atau sesuatu yang halal saja yang telah dia masukkan untuk dirinya dan dia berikan kepada keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan anggota tubuh kita, tangan kita, kemudian kedua kaki kita, kemudian lisan kita dan kedua mata kita serta telinga kita, dan semua panca indera yang telah Allah berikan kepada kita harus kita introspeksi. Apakah sudah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menunjang ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena itu semua akan dipertanyakan oleh Allah azza wa jalla. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah adalah dia mengintrospeksi tentang niatnya. Niat yang menjadi titik ukur sebuah amalan itu diterima atau tidak. Jika seseorang beramal dengan amalan sebesar gunung tetapi tidak didasari dengan keikhlasan, sungguh Allah pun tidak akan menerimanya. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya melihat kepada niat selama satu hari atau selama satu minggu atau atas amalan-amalan yang telah dia kerjakan. Kemudian ini semua sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, beliau mengatakan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum qabla yaumil qiyamah." Maka hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab di hari kiamat, kemudian timbanglah amalan-amalan kalian sebelum nanti ditimbang di hari kiamat. Karena sesungguhnya mengintrospeksi di dunia itu lebih mudah untuk kita daripada kita akan diintrospeksi di hari kiamat nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.